Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil, mau menolong saudara untuk mulai membayangkan bahwa sesudah masalah ini selesai, sesudah pergumulan dan musibah yang dalam seluruh dunia ini selesai, Tuhan akan mengangkat kita tinggi-tinggi. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan malam hari ini. Tuhan, buat mata kami dibasuh dengan darah Yesus, supaya kami memandang masa depan. Nanti sebentar lagi ketika masalah ini selesai, Tuhan akan mengangkat kami tinggi-tinggi dan memberkati hidup kami, membalikkan hidup dan masa depan kami menjadi lebih cerah, lebih hebat, lebih luar biasa lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari kitab Bilangan pasal 28 ayatnya yang ke-13. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Saya baca untuk kita semua. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita mulai menyadari sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Sekarang orang ini masih apa? Masih ekor. Orang ini masih apa? Orang ini masih ada di dalam lembah. Saudara masih dengar saya? Saudara dengar baik-baik ini. Jadi firman Tuhan ini disampaikan kepada orang yang masih menjadi ekor, masih menjadi buntutnya.
dia belum jadi kepala. Dengar saudara sekalian, dia masih di lembah. Dia belum terangkat ke puncak. Itulah pengharapan dalam Tuhan. Itulah iman kita dalam nama Yesus. Bahwa kalau kita kata firman Tuhan tadi, taat akan firman Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan, maka hidup saya dan saudara sekalian akan Tuhan buat balikan. Ingat kata-kata ini. Tuhan Yesus pegang kendali dan dia berkuasa membalikan keadaan bagi anak-anaknya yang setia, katanya, kepada firman-Nya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kalau ekor menjadi kepala itu apa? Tuhan membalikkan keadaan. Oh, haleluya. Dia berkuasa membalikan keadaan. Kenapa? Karena dia pegang kendali. Dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 18, Tuhan Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Karena itu kalau dia mau membalikkan keadaan untuk kepentingan anak-anaknya, ia akan buat itu terjadi dalam kehidupan para pemirsa, seluruh jemaat yang percaya ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita belajar percaya. Tadi engkau masih ada di lembah ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Kita semua sekarang masih terpuruk di lembah. Tapi mari percaya kepada jaminan firman Tuhan ini. Ingat betul bahwa Tuhan berkuasa untuk membuat saya terpuruk di lembah. Saya sering menggunakan istilah ayam. Kita masih mengais-ngais di lembah. Sebentar lagi kita akan terangkat menjadi seperti burung Raja Wali yang menyambar dari puncak gunung di sana. Tuhan Yesus berkuasa membalikkan keadaan. Orang yang terpuruk di lembah, dia akan angkat tinggi-tinggi sampai ke atas. Dan yang menarik perhatian yang luar biasa, apa katanya? Engkau akan tetap naik dan bukannya turun. Kita semakin apa? Naik. Meningkat, itu yang disebutkan, kami sering menyebutnya sebagai up to the next level. Up seperti apa sekarang? Tidak. Kita down to the valley. Kita terpuruk sampai ke dasar lembah, dasar jurang. Tetapi saudara sekalian, ingat bahwa burung Raja Wali itu terangkat tinggi-tinggi. Dia naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan kata firman Tuhan bahwa kita tidak pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi lesu, tidak pernah menjadi lemah. Oleh karena apa? Ada tangan, ada sayap Tuhan Yesus Kristus yang mengangkat kita tinggi-tinggi sampai ke puncak. Oh, luar biasa. Mari kita belajar percaya hari ini. Lebih serius lagi percaya hari ini bahwa Tuhan Yesus yang menjanjikan kepada kita firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dengan kekuatan sayapnya, Ia mengangkat kita. Kita tidak akan pernah menurun. Kita naik dari satu level ke level berikutnya. Dan saya berharap bahwa bagi kebanyakan di antara kita, termasuk pada saya yang sudah berusia tua ini, saya percaya bahwa ini peringkat paling atas dari pergumulan yang luar biasa. Seluruh dunia mengalami. Kita di negara kita mengalaminya, atau di negara saudara sekalian di luar negeri mengalaminya. Tidak terkecuali kita mengalaminya. Dan saya merasa bahwa ini ujian S3 saudara sekalian. Ya, ujian S3. Karena sesudah kita lulus dari sini, kita akan sampai ke puncak. Saya memberikan contoh misalnya kepada Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sudah ingat betul apa kata firman Tuhan tentang Abraham. Abraham tidak pernah mengalami
ujian lagi sesudah dia lulus S3. Apa itu? Ketika Tuhan suruh mempersembahkan anak yang ia cintai di Bukit Moria. Ketika dia sampai ke sana, Bapak Ibu sekalian, dan dia mengangkat tangannya, itu menunjukkan bahwa dia sudah lulus S3. Dan sesudah itu kita tidak mendengar satu kalimat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Abraham kemudian mendapat kembali pencobaan atau ujian. Saya ingin menolong saudara sekalian membaca firman Tuhan dari kesimpulan Alkitab dari Kejadian pasal 24 ayat 1. Haleluya. Ingat tadi ujian terakhirnya pada pasal 22. Dan ini 24. Kata firman Tuhan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Artinya apa? Sesudah sampai S3, sampai di puncak, Abraham diberkati oleh Tuhan dalam segala bidang kehidupannya. Kesehatannya, usianya, bisnisnya, rumah tangganya, semua diberkati oleh Tuhan. Nah, saya berharap pada malam hari ini, semua saudara yang menyaksikan program ini punya hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan pegang kendali. Ia berkuasa membalikkan keadaan bila engkau setia mengikuti perintah Tuhan dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Beri kepada kami hati. Sekarang kami terpuruk di lembah. Sekarang kami mengalami kondisi seperti di ekor, di buntut, tidak ada apa-apanya, tidak bisa buat apa-apa. Tapi beri kami iman Tuhan, bahwa sebentar lagi ketika semua ini sudah selesai, kami akan sampai di puncak, kami akan lulus S3, kami akan mengalami suatu kehidupan yang terangkat tinggi-tinggi sampai ke puncak. Kami akan menjadi kepala dan bukan lagi ekor, karena Tuhan sudah membalikkan keadaan untuk kepentingan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.